Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan soal untuk persiapan tes P3K tahap ketiga. Ini sudah program yang ke-10. Kali ini kita masih akan membahas teknis pedagogi sesuai dengan FR. Ini untuk semua bidang dan terlengkap. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Pertama, kita akan membahas dulu tentang model pembelajaran yang kemarin tertinggal, yaitu model pembelajaran problem solving. Urutan model pembelajaran problem solving: yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Ketiga, guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. Keempat, peserta didik mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Kelima, peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil. Keenam, peserta didik melaporkan tugas yang diberikan oleh guru. Ini adalah versi pertama dari urutan model pembelajaran problem solving. Yang kedua, urutannya bisa jadi yang pertama itu adalah merumuskan masalah, yang kedua menelaah masalah, tiga merumuskan hipotesis, keempat mengumpulkan dan mengelompokkan data, yang kelima pembuktian hipotesis, kemudian yang keenam menentukan pilihan penyelesaian. Selanjutnya kita akan bahas soal tentang penilaian. Soal pertama. Bu Nani adalah seorang guru IPA. Setiap kali mengadakan evaluasi pembelajaran, Bu Nani selalu memberikan nilai tinggi pada salah seorang siswanya yang merupakan tetangga Bu Nani. Padahal, kemampuan siswa tersebut jauh di bawah rata-rata dibanding teman-temannya. Berdasarkan ilustrasi ini, maka Bu Nani telah melanggar prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Sahih, D. Terbuka, E. Sistematis. Jadi kalau seperti ini, berarti Bu Nani telah melanggar prinsip penilaian, yaitu objektif. Jadi penilaian itu memiliki beberapa prinsip yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, sahih. Artinya, didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif. Artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi kalau pada kasus soal nomor 1 tadi, Bu Nani yaitu tidak objektif. Ada subjektivitas penilai, mengingat bahwa peserta didik itu adalah tetangganya. Ketiga, adil. Artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Keempat, terpadu. Artinya penilaian yang dilakukan guru merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Keempat, terbuka. Artinya, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Ketujuh, sistematis. Artinya, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap mengikuti langkah-langkah yang baku. Kedelapan, beracuan kriteria. Artinya, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel. Artinya, dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Soal selanjutnya, seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan harian yang dilakukan. Menurut peserta didik tersebut, seharusnya dia mendapatkan skor 5.
Akan tetapi, guru memberinya skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjabarkan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Peserta didik itu mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan oleh guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jadi kalau seperti ini itu adalah akuntabel. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Soal ketiga. Pagi ini penyerahan rapor di SD Negeri 01 Sumpur Kudus. Bu Rafika adalah seorang guru agama di sekolah tersebut. Setelah pembagian rapor, Bu Rafika didatangi oleh salah seorang wali murid yang marah-marah karena nilai agama anaknya jelek. Padahal, menurutnya, anaknya itu termasuk anak pintar. Bu Rafika kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, serta nilai sikap dengan buku catatan penilaian lengkap. Barulah wali murid tersebut mengerti. Prinsip penilaian yang telah dilakukan oleh Bu Rafika adalah A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jadi ini sama dengan soal nomor 2 tadi, yaitu akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Soal selanjutnya. Dalam setiap kali penilaian, Pak Jamir selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Akuntabel, E. Sahih. Jadi kalau yang ini itu adalah beracuan kriteria. Artinya, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Soal selanjutnya. Sebagian guru mata pelajaran matematika melakukan penilaian tidak hanya penilaian kognitif, tetapi juga penilaian afektif dan psikomotor yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan yang sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru telah melakukan penilaian A. Autentik, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Formatif, E. Evaluatif. Jadi kalau seperti ini, melakukan penilaian tidak hanya kognitif, tapi juga afektif dan psikomotor yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan yang sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ini adalah ciri penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada kondisi sesungguhnya. Selanjutnya, penilaian yang dilakukan oleh guru harus dapat menilai kemampuan peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jadi jawabannya ini adalah menyeluruh. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Soal ke-7. Di bawah ini pernyataan yang benar terkait dengan penilaian adalah A. Assessment of learning memiliki proporsi yang tinggi dalam konsep penilaian. B. Assessment as learning memiliki fungsi sebagai penilaian formatif. C. Assessment for learning memberikan ruang untuk keterlibatan aktif peserta didik dalam menentukan kriteria dan prosedur penilaian. D. Penilaian sumatif adalah salah satu bentuk dari assessment for learning. Jadi kalau seperti ini jawabannya adalah yang B. Assessment as learning memiliki fungsi sebagai penilaian formatif. Kita akan lihat ciri-ciri dari masing-masing assessment ini.
Pertama, ciri assessment of learning. Ini yang proporsinya paling rendah. Dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Tujuannya untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Contoh bentuknya, ujian sekolah atau US, ujian nasional atau UN, dan bentuk penilaian sumatif atau penilaian hasil lainnya. 2. Ciri assessment for learning. Dilakukan selama proses pembelajaran, tujuannya untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, memberikan umpan balik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajar peserta didik. Contoh bentuknya, penugasan, presentasi, proyek, dan kuis-kuis. Terakhir, ciri assessment as learning, ini yang proporsinya paling tinggi. Dilakukan selama proses pembelajaran, tujuannya adalah sebagai formatif atau memperbaiki proses pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam kegiatan penilaian seperti menentukan kriteria dan prosedur. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri. Contoh bentuknya, penilaian diri dan penilaian antar teman. Soal selanjutnya, jika ada 32 siswa dalam suatu kelas dan saat penilaian ternyata hasilnya ada 3 siswa yang tidak mencapai KKM, bagaimana cara guru memberikan remedial? A. Pembimbingan individu. B. Pembimbingan kelompok. C. Pembelajaran ulang secara klasikal. D. Pembimbingan individu dan kelompok. Ini jawabannya adalah pembimbingan individu. Bagaimana cara menentukannya? Kita cari dulu persentase peserta yang tidak mencapai KKM, yaitu 3 dari 30 kali 100%, yaitu 9%. Jika persentase peserta yang tidak mencapai KKM antara 0 sampai 20%, maka remedial yang dilakukan itu adalah pembimbingan individu. Jika antara 20 sampai 50%, itu adalah pembimbingan kelompok. Kalau 50 sampai 100%, ini adalah pembelajaran ulang secara klasikal. Selanjutnya, Pak Jamir mengajar di SMP Negeri 47 Sijunjung. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari 30 siswa, 10 siswa mendapat nilai 75, dan 20 siswa mendapatkan nilai 60. Sedangkan KKM yang ditetapkan adalah 70. Kegiatan remedial yang dapat dilakukan Pak Jamir untuk 20 siswanya adalah A. Memberikan tugas pengganti. B. Menjelaskan kembali materi tersebut lalu siswa yang belum tuntas dites kembali. C. Membuat kelompok belajar siswa. D. Memberi bimbingan individu kepada siswa. Sama dengan soal yang tadi, kita cari dulu persentasenya, yaitu 20 per 30 kali 100%, 67%. 67% berada pada 50 sampai 100%. Berarti yang dilakukan adalah pembelajaran ulang secara klasikal, atau menjelaskan kembali materi tersebut, lalu siswa yang belum tuntas dites kembali. Jawabannya adalah B. Pernyataan yang benar tentang pembelajaran remedial adalah kecuali A. Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. B. Pembelajaran remedial difokuskan pada KD yang belum tuntas. C. Nilai KD yang dimasukkan ke dalam pengolahan nilai akhir semester adalah penilaian setinggi-tingginya sama dengan KKM yang ditetapkan di sekolah untuk mata pelajaran tersebut. D. Setelah pembelajaran remedial, nilai siswa minimal adalah sebatas KKM. Jadi yang kecualinya di sini itu adalah yang D. Jadi tidak otomatis setelah remedial langsung dapat nilai sebatas KKM. Kalau misalnya belum tuntas pada remedial pertama, dilakukan remedial kedua dan seterusnya sampai mendapatkan nilai yang pas sesuai dengan KKM. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah berikut. 1.
Jumlahkan setiap komponen, selanjutnya bagi 3 untuk mendapatkan KKM setiap KD. 2. Hitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran pada setiap kelas. 3. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. 4. Jumlahkan nilai seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Urutan cara menentukan KKM yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 3, 2, 1, C. 2, 3, 1, 4, D. 1, 4, 2, 3. Jadi cara menentukan KKM yang benar itu adalah 2, 3, 1, 4. Pertama, hitung dulu jumlah KD setiap mapel. 2. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing. 1. Jumlahkan setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk mendapatkan KKM setiap KD. Terakhir, jumlahkan nilai seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Motivasi belajar peserta didik. 2. Kedalaman dan keluasan KD. 3. Keberadaan fasilitas media pembelajaran. 4. Sumber belajar. 5. Tingkat kecerdasan peserta didik. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun KKM adalah A1, 4, dan 5, B1, 2, dan 3, C1, 3, dan 4, D2, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang D, 2, 3, dan 5. Jadi 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun KKM. Yang pertama, intek, meliputi tingkat kecerdasan peserta didik atau kemampuan awal. Kemudian, yang kedua, kompleksitas, tingkat kesulitan KD, kedalaman dan keluasan KD. Kemudian yang ketiga, daya dukung, kompetensi guru, keberadaan sumber belajar, media, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengelola emosi konstruktif dalam kegiatan pembelajaran adalah A. Menggunakan humor dalam pembelajaran, B. Mengembangkan rasa percaya diri kepada siswa, C. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa, D. Nilai-nilai religius dan moral yang ditanamkan dalam pembelajaran. Jawabannya adalah A. Menggunakan humor dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran, ada beberapa cara untuk mengelola emosi yang konstruktif, yaitu 1. Membangkitkan rasa humor dan kenyamanan. 2. Berorientasi pada kenyataan. 3. Memupuk emosi positif dan mengurangi emosi negatif. Soal ke-14. Berikut adalah susunan RPP yang benar, terdiri atas komponen. Jadi komponen RPP itu yang pertama harus ada identitas. Kedua baru KD, yang kedua baru KI, setelah itu KD, di bawahnya indikator, baru tujuan, metode atau model, media sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan terakhir evaluasi. Jawabannya adalah B. Komponen RPP minimal yang harus ada sesuai dengan SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 adalah, nah ini adalah untuk komponen RPP yang sudah disederhanakan. Ada 3 komponennya, yaitu yang C, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi hanya ada 3, tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Selanjutnya, pembelajaran abad 21 menekankan pada hal berikut kecuali A. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemanfaatan teknologi. C. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan. D. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Jadi kalau pembelajaran abad 21 tentu yang memenuhi 4C, maka yang kecualinya adalah yang B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemanfaatan teknologi.
Soal terakhir. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soalnya. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaannya. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. D. Bentuk soal dan kompetensi peserta didik. Jadi beda antara tes sumatif dan formatif itu adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Ini adalah contoh. Tes formatif itu contohnya adalah UH. Cakupan materi UH tentu 1 KD. Kemudian tes sumatif ini yang dilaksanakan di akhir, contohnya adalah penilaian akhir semester. Jawabannya adalah C. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini, semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus semuanya pada tes tahap ketiga. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.